Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Andi yakin adik-adik sudah mulai penasaran nih bagaimana kelanjutan materi kita sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang kalau misalnya kita punya himpunan semesta, S misalnya, himpunan seluruh orang yang ada di sekolah kita, tapi kita ingin membuat himpunan orang-orang yang bukan berada di kelas, misalnya kemarin contoh kita di kelas 2A. Maka simbolnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita penasaran, kita ingin mengembangkan konsep kita ini ke arah yang lebih jauh insya Allah. Kalau kita punya himpunan semesta seperti ini, maka sekarang gimana kalau misalnya kita punya dua himpunan kayak gini, Kak? Misalnya seperti ini. Ada dua himpunan yang saling beririsan. Kemarin kita sudah bahas konsep irisan, yaitu kalau ada elemen atau anggota himpunan yang termasuk kelompok dari kedua himpunan tersebut, maka dia akan beririsan, ya kan? Nah, sekarang Kak Andi akan contohkan himpunan yang pertama adalah himpunan orang yang suka olahraga bola. Maksudnya berkaitan dengan bola, olahraga yang berkaitan dengan bola. Misalnya sepak bola, ya kan? Atau misalnya basket. Kemudian misalnya apa lagi? Banyak sekali ya yang berkaitan dengan bola yang bisa kita mainkan seperti itu. Kemudian ada juga himpunan yang berkaitan dengan lari. Jadi kalau kita gambarkan seperti itu, maka olahraga yang berkaitan dengan bola dan lari, sepak bola itu harusnya berada di tengah-tengah, begitu kan adik-adik? Ini adalah sepak bola dan ini basket. Basket, semoga kelihatan tulisannya. Kemudian kelompok di sini yang hanya berkaitan dengan bola saja, tidak berkaitan dengan lari, contohnya adalah golf. Adik-adik bisa nyari contoh lain? Nah, itu PR buat adik-adik. Kemudian olahraga yang berkaitan dengan lari tapi tidak berkaitan dengan bola adalah misalnya maraton. Maraton atau lari sprint, misalnya lari jarak pendek 100 meter. Maka itu tidak berkaitan dengan bola, ya kan? Jadi inilah dua himpunan kita, tapi kita ingin membahas tentang orang yang suka dengan olahraga tersebut. Jadi ini orang yang suka dengan olahraga yang berkaitan dengan lari, dan ini orang yang suka dengan olahraga yang berkaitan dengan bola. Misalnya di sini ada orang yang bernama misalnya siapa? Iman misalnya. Kemudian di sini ada orang yang suka lari saja, yang misalnya Andi di sini, ya, banyak orang bernama Andi. Maka di sini misalnya ada orang bernama Syukur. Dia suka basket. Sehingga kalau kita lihat Syukur suka olahraga yang berkaitan dengan bola dan berkaitan dengan lari sekaligus, khususnya basket misalnya. Andi hanya suka olahraga yang berkaitan dengan lari saja. Iman hanya suka olahraga yang berkaitan dengan bola saja tanpa lari. Maka kita lihat di sini, kalau kita disuruh mendaftar anggota-anggota dari himpunan ini, maka mudah saja kan? Misalnya ini B, ini L, maka himpunan B adalah Iman, Syukur, seperti itu. Kemudian himpunan L yang orang yang suka lari saja adalah Syukur dan Andi. Nah, sekarang pertanyaannya adik-adik, tentu kita tahu himpunan irisan dari B dan L adalah Syukur, ya kan? Kita sudah bahas ini. Namun sekarang Kak Andi ingin nanya, gimana kalau kita ingin menyebut himpunan yang ini? Himpunan yang hanya terdiri atas Iman saja. Bisakah kita notasikan dengan B dan L? Tentunya berkaitan dengan B dan L kan? Kalau ini bisa kita notasikan dengan B dan L, yaitu irisan antara B dan L, maka yang ini harusnya bisa juga. Yang anggotanya adalah Iman ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat. Iman itu adalah anggota dari B, tentunya, ya kan? Iman dia adalah anggota dari B. Namun kita hanya ingin membuat himpunan yang isinya dia saja, tidak ada Syukur. Gimana caranya? Maka kita lihat
kita ingin mempertahankan himpunan B tapi ingin membuang syukur, dan syukur itu ada di L. Jadi kita pakai simbol ini, yaitu himpunan semua orang yang ada di B tapi kita buang kalau orang tersebut ada di L juga, seperti itu. Jadi himpunan yang ada di B iman dan syukur, namun kalau dia himpun orang-orang yang berada di L juga kita buang, maka syukur ada di L juga kita buang, sehingga yang tersisa hanya iman. Maka kalau kita ini gambar, Kak Andi gambar lagi, yang ini adalah, kalau ini B dan ini L, ini adalah B kurangi L, yang ini adalah L kurangi B, dan yang ini adalah B irisan L, dan semuanya adalah gabungan B gabungan L. Maka demikian, semoga simbol-simbol ini membantu kita untuk mengatakan dengan cepat secara matematik bagaimana cara membuat himpunan yang isinya hanya sebagian saja dari himpunan-himpunan yang kita punya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan membahas bagaimana penerapan konsep-konsep himpunan ini di pembahasan berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.